Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Zumratul Hasanah, yaitu saya sendiri, Nurul Iza, Wahid Ramadan, dan Hesmi Nur Fania, yang akan menjelaskan tentang penalaran matematika, pemecahan masalah matematika, manipulasi matematika, dan komunikasi matematika. Sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penalaran matematika. Fondasi dari matematika adalah penalaran, yang menyatakan bahwa salah satu tujuan terpenting dari pembelajaran matematika adalah mengajarkan kepada siswa penalaran logika. Bila kemampuan bernalar tidak dikembangkan pada siswa, maka bagi siswa matematika hanya akan menjadi materi yang mengikuti serangkaian prosedur dan meniru contoh-contoh tanpa mengetahui maknanya. Penalaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi dan bukan dengan perasaan atau pengalaman. Atau lebih singkatnya yaitu proses menarik kesimpulan dari suatu argumen. Penalaran dibagi menjadi dua, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif, pendekatan dengan kemampuan berpikir yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum. Yang kedua, penalaran deduktif, pendekatan yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus atau sebaliknya. Contoh soal di sini yaitu 1. Diketahui kelelawar berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang kedua, monyet berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Dan yang ketiga, gajah berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Cara menyelesaikan pernyataan-pernyataan di atas kita kelompokkan kelelawar, monyet, gajah, yaitu hewan yang hal yang bersifat umum. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa hewan yang berdaun telinga berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Cukup sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran matematika dengan pemecahan masalah. Pemecahan masalah mempunyai keutamaan tertentu dalam belajar matematika. Tujuan utama dari belajar dan mengajar matematika adalah untuk mengembangkan kemampuan memecahkan berbagai jenis masalah matematika yang secara kompleks, secara luas. Steinick dan Kilpatrick tahun 1988 dalam NCTM tahun 1980 yang pertama kali mengemukakan peran pemecahan masalah dalam matematika sekolah dan memberikan ilustrasi dalam berbagai topik. Banyak orang secara literatur mengatakan kalau matematika itu adalah sinonim dengan pemecahan masalah, mengerjakan soal cerita, mengkreasikan pola-pola, menginterpretasikan bentuk-bentuk, pengembangan pembentukan geometri, membuktikan teorema-teorema, dan sebagainya. NCTM atau National Council of the Teachers of Mathematics tahun 1980 merekomendasikan pemecahan masalah sebagai fokus matematika sekolah. Bahkan dikatakan kalau pemecahan masalah itu adalah jantungnya matematika. Pembelajaran matematika harus dirancang sedemikian sehingga siswa mempunyai pengalaman matematika sebagai pemecah masalah. Mengapa NCTM menganggap penting pembelajaran matematika dengan pemecahan masalah? Ada 5 alasan yang dikemukakan di sini. Yang pertama, pemecahan masalah sebagai bagian utama dari matematika. Artinya dalam matematika itu terdapat fakta-fakta dan substansi dalam jumlah yang besar, sehingga untuk mengurangi latihan dan untuk menghindari keterampilan yang salah mempresentasikan matematika diperlukan pemecahan masalah. Alasan yang kedua,
Matematika mempunyai banyak aplikasi yang sering mempresentasikan masalah-masalah penting dalam berbagai bidang. Alasan ketiga, sebagai pembangun motivasi intrinsik dalam memecahkan masalah matematika. Yang keempat, pemecahan masalah sebagai kegiatan rekreasi. Yang kelima, untuk mengembangkan seni pemecahan masalah. Dalam kegiatan untuk memecahkan masalah banyak terdapat yang dikemukakan para ahli. Nah, ini salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Polya. Polya tahun 1973 mendefinisikan pemecahan masalah sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari suatu kesulitan, mencapai suatu tujuan yang tidak segera dapat dicapai. Menurut Polya, ada 4 langkah dalam pemecahan masalah. Langkah yang pertama yaitu memahami masalah. Dalam tahap ini, masalah harus benar-benar dipahami, seperti mengetahui apa yang tidak diketahui, apa yang sudah diketahui, apakah kondisi yang cukup atau tidak cukup untuk menentukannya tidak diketahui, adakah yang berlebih-lebihan atau adakah yang bertentangan, menentukan suatu gambaran masalah, dan menggunakan notasi yang sesuai. Kemudian langkah yang kedua yaitu membuat rencana pemecahan masalah, mencari hubungan antara informasi yang ada dengan yang tidak diketahui. Dalam membuat rencana ini, seseorang dapat dibantu untuk memperhatikan masalah yang dapat membantu jika suatu hubungan tidak segera dapat diketahui, sehingga akhirnya diperoleh suatu rencana dari pemecahan. Kemudian langkah yang ketiga, melaksanakan rencana. Pada tahap ini, rencana dilaksanakan, diperiksa setiap langkah sehingga dapat diketahui bahwa setiap langkah itu benar dan dapat membuktikan setiap langkah yang benar. Dan yang terakhir yaitu memeriksa kembali pemecahan masalah yang telah didapatkan. Nah, pada tahap ini dapat diajukan pertanyaan seperti dapatkah memeriksa hasil? Dapatkah memeriksa alasan yang dikemukakan? Apakah diperoleh hasil yang berbeda? Dapatkah melihat sekilas pemecahannya? Dapatkah menggunakan pemecahan yang telah diperoleh atau metode yang sudah digunakan untuk masalah lain yang sama? Sedangkan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk pemecahan masalah menurut Krismanto tahun 2003 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bisa dengan membuat diagram. Kedua, mencobakan pada soal yang lebih sederhana. Yang ketiga, membuat tabel. Yang keempat, menemukan pola. Yang kelima, memecah tujuan. Yang keenam, memperhitungkan setiap kemungkinan. Yang ketujuh, berpikir logis. Kedelapan, bergerak. 9, mengabaikan hal yang tidak mungkin. Dan yang terakhir yaitu dengan mencoba-coba. Pembelajaran matematika dengan pemecahan masalah sebagai suatu metode pembelajaran dapat digunakan untuk melengkapi pengajaran fakta-fakta dasar, konsep-konsep, dan prosedur-prosedur. Pembelajaran matematika dengan pemecahan masalah dimulai dengan pengajuan masalah kepada siswa, dan siswa diminta untuk menyelesaikannya. Untuk tingkat awal, masalah yang diberikan dimulai dari masalah yang dikenal siswa dan dekat dengan lingkungan siswa. Masalah yang diberikan harus berada pada zone of proximal development atau disingkat ZPD siswa, sehingga masalah tidak terlalu sulit bagi siswa dan tidak frustasi untuk menyelesaikannya.
Selama dalam kegiatan pemecahan masalah, guru sebaiknya tidak terlalu mengarahkan siswa dan hanya membantu dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang tidak terlalu mengarahkan. Dalam menyelesaikan masalah, siswa dapat bekerja secara individu ataupun berkelompok. Baik teman-teman, kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu tentang manipulasi matematika. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kan kita sudah sering mendengar kata-kata manipulasi. Manipulasi ya merupakan apa? Merekayasa suatu hal agar menjadi lebih mudah. Nah, kalau dalam matematika ini, manipulasi matematika merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh siswa untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam matematika, sehingga tujuannya dapat dicapai atau hasilnya dapat dicapai. Manipulasi matematika ini lebih sering terjadi pada jenjang prasekolah, karena manipulasi matematika ini sangat diperlukan dalam mengajar anak-anak prasekolah, misalnya TK atau PAUD. Karena kalau anak-anak tersebut kita berikan konsep matematika yang dulunya, tentunya mereka akan bingung. Nah, solusinya adalah menggunakan manipulasi matematika. Di Indonesia ada beberapa alat yang dapat digunakan sebagai manipulasi matematika. Yang pertama adalah kubus tautan matematika, Math-LINQ, atau yang biasa dikenal dengan Unifix. Unifix atau kubus tautan matematika ini biasanya digunakan untuk menghitung, menyortir warna, membuat pola, ataupun dapat digunakan untuk menambahkan atau mengurangi dalam pelajaran. Kemudian yang kedua adalah 10 bingkai atau 10 frame. Manipulasi matematika kelipatan 10 atau 10 frame ini, 10 frame digunakan dengan cara membuat bingkai persegi yang terdiri dari atas 10 kotak yang terdiri dari 5 kolom dan 2 baris. Kemudian ada basis 10 atau base 10. Basis 10 adalah metode yang menetapkan nilai tempat ke angka. Dalam basis 10, setiap digit dalam posisi suatu bilangan dapat memiliki nilai bilangan mulai dari 0 hingga 10. Sistem ini menggunakan 10 sebagai bilangan dasarnya. Oleh karena itu disebut dengan basis 10 atau basis 10. Kemudian blok pola. Blok pola pada dasarnya berwarna-warni, tidak monoton pada hanya satu warna, ada beberapa warna. Blok pola sangat baik untuk membuat pola, mengerjakan bentuk, mengurutkan berdasarkan warna ataupun atribut lainnya. Kemudian yang nomor 5 ada 100 papan angka, 100 number board. Sarana edukasi yang baik yang dapat diterapkan pada anak-anak sekolah yang fungsinya untuk belajar menghitung angka mulai sampai dengan 10, mulai dari 1 sampai dengan 10. Kemudian dadu kalau di Indonesia lebih identik dengan ular tangga, tapi sebenarnya dadu itu ada beberapa maknanya, yaitu untuk memunculkan bilangan acak dalam bab peluang. Kemudian yang nomor 7, timbangan matematika, math balance. Kalau math balance ini biasanya digunakan untuk membandingkan perbandingan antara dua angka, misal antara 5 dan 3. Kalau kita mengungkapkan secara langsung, tentu anak-anak akan bingung, apalagi anak prasekolah yang masih kecil. Jadi kita menggunakan math balance atau timbangan ini untuk mempermudahnya. Kemudian yang terakhir adalah penghitung, counters
atau penghitung digunakan untuk mengurutkan, menghitung, membuat pola, atau bahkan untuk permainan dramatis. Ya, dalam menggunakan counters ini atau penghitung, kita ada beberapa macam counters. Yang ini seperti beruang counters, beruang penghitung beruang. Kemudian ada juga penghitung buah atau phrase counter ataupun lain-lain seperti itu. Saya kira sudah cukup dari yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Yang terakhir adalah komunikasi matematika. Menurut Sumarmo, komunikasi matematis meliputi kemampuan siswa. Yang pertama, menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika. Yang kedua, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematik secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. Yang ketiga, menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. Yang keempat, mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. Yang kelima, membaca dengan pemahaman atau presentasi matematika tertulis. Yang keenam, membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan generalisasi. Yang terakhir, menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang telah dipelajari. Dapat disimpulkan, kemampuan komunikasi dalam matematika adalah kemampuan siswa membaca wacana matematika dengan pemahaman, mampu mengembangkan bahasa dan simbol matematika, sehingga dapat mengkomunikasikan secara lisan dan tulisan, mampu menggambarkan secara visual dan merefleksikan gambar atau diagram ke dalam ide matematika, mampu merumuskan dan mampu memecahkan masalah melalui penemuan. Kemampuan berkomunikasi ini menjadi salah satu syarat yang memegang peranan penting karena membantu dalam proses penyusunan pikiran, menghubungkan gagasan dengan gagasan lain, sehingga dapat mengisi hal-hal yang kurang dalam seluruh jaringan gagasan siswa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.